harapannya agenda 2 ini atau agenda yang kita ada 5 mata pelatihan ini, ada akuntabilitas, ada nasionalisme, ada etika publik, ada komitmen mutu dan anti korupsi. Ini bisa membekali Anda semua ya dengan nilai-nilai yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas Anda atau tugas jabatan Anda sebagai pegawai negeri sipil yang profesional, sebagai pelayan masyarakat. Jadi dibekalilah Anda dengan aneka ya, supaya menjadi orang-orang yang profesional ya dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pelayan masyarakat. Itu harapan demikian. Ini tentu ada 5 kemampuan supaya Anda menjadi pelayan masyarakat yang berkarakter dan profesional tadi. Yang pertama, ya, Anda semua diharapkan menjadi pegawai negeri sipil yang memiliki kemampuan berakuntabilitas. Artinya apa? Ya, kalau Anda orang berakuntabilitas tuh, apapun yang Anda lakukan, apapun yang Anda laksanakan dalam rangka menjalankan tugas jabatan Anda sebagai sipir, sebagai di kantor imigrasi, dan lain sebagainya, begitu Anda diberi tugas, maka Anda melaksanakannya dan semua hasil kerja Anda bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Artinya Anda amanah diberinya. Dikasih itu Anda berakuntabilitas, Anda orang-orang yang bisa dipercaya untuk berikan tugas, karena begitu diberikan tugas jabatan Anda, baik itu di imigrasi, baik itu di LP, ya sebagai sipir, Anda mampu menjalankan tugasnya. Ya, berakuntabilitas. Tugas semua dikerjakan dengan baik. Itulah orang-orang berakuntabilitas. Dan saya ingatkan buat Anda semua, ya, tanggung jawab itu dalam konteks tugas jabatan, bahwa Anda harus mampu mempertanggungjawabkannya. Kepada siapa? Ya mungkin kalau dalam konteks organisasi ya kepada pimpinan organisasi. Tetapi sesungguhnya dalam hidup ini tidak hanya sekedar itu. Anda juga harus mampu mempertanggungjawabkannya kepada siapa? Kepada masyarakat. Dan jauh yang lebih penting lagi, Anda juga harus mampu mempertanggungjawabkan kepada siapa? Kepada siapa kira-kira? Kepada Allah, Pak. Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah Subhanahu Kepada wa Allah, Pak. taala. Keren banget. Jadi kita juga bekerja tidak hanya berpikiran dunia saja, tetapi juga kalau kita bekerja dengan baik di dunia akhirat, kita bisa tanggung jawabkan. Yang kedua, saya ingatkan buat teman semua ya tadi, Anda belajar nasionalisme. Tadi Bang Miki atau siapa atau Bang Rido ya? Yes, kita juga harus belajar dari masa lalu sejarah. Tetapi nasionalisme tidak hanya belajar sejarah saja. Yang intinya, kalau Anda memahami nasionalisme, maka sesungguhnya Anda bekerja bukan untuk kepentingan sendiri. Saya tahu semua orang juga bekerja itu untuk mencari nafkah. Tapi ada jauh yang lebih penting Anda bekerja. Untuk apa? Untuk kepentingan bangsa ini. Ya. Untuk kepentingan masyarakat banyak. Anda bayangkan Anda ini mulia, bahwa sesungguhnya Anda bekerja ini sebagai PNS adalah dalam rangka mewujudkan cita-cita berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu ingin membangun sebuah negara, sebuah bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Anda bayangkan, keren banget. Mulia tugas Anda ini. Di mana caranya? Bekerjalah tadi dengan berakuntabilitas, dengan sungguh-sungguh tanggung jawabkan. Maka mungkin kalau di pekerjaan Anda, insya Allah Anda juga akan mewujudkan tujuan berbangsa ini. Kalau Anda diberi tugas, ya amanah yang bisa tanggung jawabkan. Tidak pernah membeda-bedakan dalam memberikan pelayanan. Ya. Bahwa dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Purote, itu adalah keluarga besar kita. Memiliki hak yang sama, memiliki kewajiban yang sama. Maka dalam nasionalisme, ya tadi Anda kedepankanlah kepentingan masyarakat di Surabaya, sehingga begitu Anda bekerja melangkah dari rumah itu ingatkan dalam hati Anda bahwa sebenarnya saya bekerja ini adalah untuk kepentingan bangsa. Dan kalau sudah berbicara demikian, maka pasti terpikir di benak adalah sesungguhnya
bahwa kita ini bekerja adalah kita lagi ibadah. Sama dengan tadi, belajar ibadah. Bekerja pun hukumnya wajib dan ini ibadah. Dan kalau Anda sudah tertanam dalam hati Anda bahwa kerja ibadah, nggak ada lagi kata-kata, aduh, udah Senin lagi ini. Aduh, I don't like Monday gitu ya. Maka begitu Anda kalau sudah berpikir kerja adalah ibadah, yang terbetik di benak adalah, aduh ini udah mau libur lagi, kapan nih Senin nih? Saya harus segera nih beribadah. Keren banget. Ya, oke, jadi mengedepankan kepentingan nasional, jangan memikirkan kepentingan pribadi. Demi Allah, Tuhan tuh nggak pernah tidur. Allah nggak pernah tidur, tahu apa yang kita kerjakan. Nggak usah berpikir ini rezekinya atau tidak. Tetapi bekerja yang terbaik. Pasti Allah memikirkan kita juga. Yakin kalau bagi saya itu. Maka jauh lebih penting adalah bagaimana kita bekerja dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya adalah ya dengan harapannya nanti Anda lagi mampu juga menjunjung tinggi standar etika publik. Anda nih bekerja tidak bebas sebebas-bebasnya. Ada aturan-aturan yang harus menjadi landasan kita bekerja. Ada etika-etika yang membatasi kita bersikap berperilaku. Ya, sebagai seorang PNS itu harus bagaimana kita bersikap. Kita punya kode etik PNS, ya. Ada juga tata nilai yang hidup di masyarakat. Ya, jangan sampai mohon maaf, orang boleh ngomong saya generasi milenial, Anda milenial, tetapi kita masih orang timur. Anda boleh berpikir go global, tetapi nilai-nilai budaya ketimuran tetap harus diperiksa, dipelihara. Bagaimana orang-orang Aceh gitu ya dulu. Aceh ini kan Serambi Mekah. Kalau berbicara Serambi Mekah, bagaimana nilai Serambi Mekah itu di kehidupan Anda? Jangan sampai ngaku orang Aceh ibadah aja Senin Kemis gitu ya. Nah, kayak gitulah ya. Ini ada etika-etika yang harus dilakukan. Jangan sampai kita orang Aceh kerjanya hanya ngobrol-ngobrol doang, ya. Tidak ada hasil apa-apa. Boleh ngopi, banyak warung kopi di Aceh, tapi dalam rangka apa? Ya tentu dalam rangka juga mengembangkan bagaimana Aceh menjadi lebih maju lagi ke depan. Jadi yang ketiga, yang keempat, berinovasi untuk peningkatan mutu pelaksanaan tugas jabatannya. Begini, begitu Anda diberi tugas, maka yang terbetik di benak adalah bagaimana membuat sebuah tugas ini berjalan dengan baik. Do the best, ya. Kerjakan yang terbaik. Saya bilang tadi, demi Allah, Allah nggak pernah tidur, tahu apa yang kita kerjakan. Maka dalam tugas bagaimana kita berkomitmen mutu adalah membuat kalau diberi penugasan diberikan dijalankan dengan sebaik-baiknya, terbaik. Yang kedua kemudian setelah yang terbaik, berpikirlah kreatif. Anda ini anak-anak muda, anak-anak milenial, ya. Kalau saya ini generasinya generasi analog, Anda generasi digital. Maka begitu Anda berpikir tugas, maka berpikir kreatiflah, berinovasilah, cari terobosan-terobosan untuk melaksanakan tugas dengan baik. Ya, nanti juga waktu Anda membuat aktualisasi, jangan aktualisasi yang penting lulus. Itu bukan lagi jiwa-jiwa anak muda yang milenial. Tapi anak muda milenial adalah bagaimana membuat sesuatu menjadi berbeda dengan yang lainnya. Itu harus berpikirnya. Inilah bagaimana kita komitmen terhadap mutu sehingga akan mewujudkan efektivitas, efisiensi dalam melaksanakan tugas jabatan Anda. Keren kan kalau kayak gitu. Oke. Dan yang terakhir, ini juga penting, semuanya penting. Anda tidak korupsi. Ya. Mohon maaf ya. Saya banyak teman di Kementerian Kumham. Saya juga banyak teman yang bertugas di lapas. Anda juga tahu cerita di lapas bagaimana. Ada beberapa teman saya yang dari dulu jadi bimbingan saya Kadifas. Banyak cerita. Kita juga tahu bagaimana di mass media di kasus-kasus yang terjadi di lapas. Ya, dulu di Sukamiskin. Maka di zaman Anda, di zaman anak-anak muda kayak Anda, nggak ada lagi kata korupsi di lingkungan lapas. Keren, clear, rezeki mah dari Allah aja lah. Jangan cari rezeki yang haram. Ya, maka Anda tidak melakukan korupsi, ya. Tidak melakukan gratifikasi. Yang namanya
mohon maaf ya, lapas ini kan untuk memasyarakatkan orang-orang yang bermasalah. Dan orang bermasalah itu segala daya upaya pasti akan menggoda kita. Halo, hati-hati. Jangan sampai ya nanti suatu saat Anda berkeluarga, Anda punya anak istri Anda ada kasih rezeki, kasih nafkah dengan benda-benda haram. Demi Allah tidak akan ada manfaatnya nanti. Dan Anda berharap suatu saat anak Anda menjadi anak soleh, Anda berdoa, ya Allah jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan soleha, tetapi dikasih barang-barang yang haram. Gimana mungkin kita akan mendapatkan keluarga yang sakinah mawadah? Kemudian selain tidak korupsi, Anda juga harus berani melawan, mendorong bagaimana korupsi tidak terjadi di lingkungan kita. Artinya, ya kita juga harus menjaganya. Kalau ada korupsi, berani Anda melaporkan. Artinya juga mendorong bagaimana kita pemberantasan ini bisa terjadi di lingkungan kita. Keren banget kalau anak-anak muda bisa demikian. Anak-anak muda ini kan pemberani biasanya. Zaman harus saya ingatkan buat Anda semua. Sumpah Pemuda, anak-anak muda dulu yang pertama mendeklarasikan. Usianya mungkin sama dengan Anda lah. Ya. Sehingga menjadi berdiri sebuah negara kesatuan. Bung Karno usia berapa waktu itu? Ya, banyak saudara-saudara kita di zaman atau pendahulu-pendahulu kita di usia muda lah. Maka Anda sebagai anak-anak muda, mudah-mudahan Anda yang mulai Anda yang mendorong bagaimana korupsi ya tidak pernah terjadi lagi di lingkungan kita. Keren banget kalau bisa demikian. Itu mungkin secara umum apa yang ingin dicapai dengan agenda 2 yang kita kenal Aneka ini. Untuk mencapai ini ada 5 mata pelatihan. Ya, kita tahu persis 5 mata itu. Yang pertama adalah akuntabilitas. Ya, tadi dijelaskan udah banyak paham lah. Saya yakin teman-teman sudah menjalankannya yang Aneka ini. Cuman baru tahu namanya, oh ini tuh Aneka itu. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari Anda sudah menjalankan. Begitu kasih tugas ada bertanggung jawab gitu ya. Ada juga sering dalam bagaimana kalau ada kepentingan konflik kepentingan di dalam masyarakat bagaimana kita mempertanggungjawabkannya. Kemudian bagaimana Anda sebagai PNS juga tahu bahwa kalau ada pilkada itu harus netralitas, tidak memihak pada golongan politik tertentu. Ya. Terus juga Anda dalam memberikan pelayanan juga berdasarkan keadilan, tidak membeda-bedakan. Dan ada sikap ini tentu berjalan dengan terus-menerus. Sebenarnya Anda sudah melakukan, oh ini tuh akuntabilitas tuh kayak begini. Karena sesungguhnya nilai ini nilai umum. Gitu ya. Yang kedua, nasionalisme. Ya, yaitu diharapkan nanti Anda juga paham tentang Pancasila, ya, yang bagaimana yang orang berketuhanan yang Maha Esa itu kayak bagaimana, ya, orang yang bagaimana kemanusiaan yang adil beradil bagaimana, orang yang bagaimana menjunjung tinggi persatuan bangsa, orang yang bagaimana yang memiliki nilai bermusyawarah, orang yang bagaimana yang bisa menanamkan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Begitu Anda melaksanakan tugas Anda sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, juga sebagai perekat pemersatu bangsa, maka nilai-nilai Pancasila ini menjadi dasar kita untuk melakukan. Yang ketiga, ya tentu bagaimana kita menjadikan kode etik landasan kita dalam bersikap, berperilaku dalam melaksanakan tugas jabatan Anda. Komitmen mutu tadi, ya bagaimana Anda bentuk nilai dasar inovatif, ya. Bagaimana kita komit terhadap mutu, ya, bagaimana kita berpikir tentang efektivitas, efisiensi, berinovasi, yang saya bilang tadi, do the best, bekerja dengan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir, korupsi, ya tadi Anda bagaimana tidak melakukan korupsi, mendorong supaya tidak terjadi korupsi di lingkungan kita. Nah, begitu anak-anakku ya, kalau untuk tujuan pembelajaran dari anak-anak.